posko mudik PKS di Kota Solo ini dan bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati Saudara Abdul Faris, anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati Mas Tito, pemilik tempat yang menyediakan posko mudik PKS untuk berkhidmat di sini. Saya dengar ini tahun yang kedua, dan kelihatannya Mas Tito ini insya Allah akan memberikan juga peluang untuk PKS berkhidmat di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita berikan apresiasi atas apa yang diniatkan dan apa yang diharapkan dari partai ini menjadi partai yang besar ke depan. Saya hormati juga Ustaz Abdul Ghaffar, Ketua DPD PKS, Ustaz Betli dan seluruh relawan yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, yang sudah berkhidmat hampir kurang lebih 10 hari lamanya. Itu 10 hari kalau kali 24 jam berarti 240 jam. Kalau kalikan menit semakin banyak, apalagi dikalikan dengan detik. Sebab setiap langkah, setiap detik pun saya yakin juga Allah akan mencatat sebagai amal kebaikan di sisinya. Karena berbuat untuk melayani publik itu tidak retorika dalam PKS. Jadi tidak hanya tagline saja berkhidmat untuk rakyat, tapi Partai Keadilan Sejahtera membuktikan. Posko semacam ini di seluruh wilayah tanah air ada 80. Ada 80 posko, memang yang paling banyak di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada di Sulawesi, ada juga di NTT, tapi paling banyak memang jalur Pantura dan jalur Jawa dan Sumatera. Kalau Partai Keadilan Sejahtera, dan saya yakin tidak kita semua di Partai Keadilan Sejahtera sangat memahami, memang pekerjaan ini sudah menyatu dengan seluruh gerakan Partai Keadilan Sejahtera dan kader-kadernya. Sehingga posko ya memang ada mereka-mereka yang memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan untuk kita merupakan bukti nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang satu, punya jiwa yang satu, punya semangat yang satu, punya keinginan untuk saling berbagi. Bayangkan dalam perjalanan yang berjam-jam, berpuluh-puluh jam, ya pasti yang dinantikan oleh para pemudik di mana tempat berhenti, dan tidak semuanya juga memiliki uang, mungkin pas-pasan juga karena rindu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan ya keluarga besar di daerah masing-masing. Bagaimanapun ya diupayakan untuk berangkat. Mungkin kondisinya capek, kondisinya perlu pelayanan kesehatan, kondisinya mungkin lapar dan lain sebagainya. Alangkah indahnya tempat-tempat semacam ini didapati oleh para pemudik. Sebenarnya kita berharap masyarakat kita juga membuka rumah-rumahnya juga. Bayangkan kemarin yang di salah satu titik di daerah Brebes itu saudara-saudara kita yang meninggal cukup besar, angkanya juga cukup signifikan, sehingga koran-koran di luar pun mengatakan yang namanya jalan bebas hambatan itu nggak boleh macet, namanya bebas hambatan, tapi itu terjadi di negeri kita. Ya kita senang maupun tidak senang itu sudah terjadi, mudah-mudahan dievaluasi lah agar hal-hal yang semacam ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Sebab di titik itu, ya jangankan warung, kiri kanan ada sawah. Nah, kalau kiri kanan sawah, kemudian macet, crowded dan tidak bisa berjalan, ya orang bisa stres. Kalau kiri kanan masih ada rest area, masih ada tempat untuk makan, masih tempat untuk beristirahat, ya mungkin masih ada solusi. Tapi kiri kanannya itu tidak ada apa-apa. Ya saya berharap juga dari anggota DPR RI, dari Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Faris, juga memanggil kementerian terkait, menanyakan hal-hal yang semacam ini. Nanti juga saya ingatkan fraksi, agar kementerian terkait pun mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, agar itu tidak terulang kembali. Itu adalah salah satu tugas DPR RI untuk melakukan pengawasan,
untuk membuat hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, pertama saya mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Karena saudara-saudara telah melakukan yang terbaik. Bayangkan di hari Lebaran, ya kalau gilirannya hadir di sini ya harus hadir. Ya. Saat-saat di mana handai taulan famili orang tua ya tugasnya di sini pasti datang kemari. Saya dengar saudara Abdul Ghaffar pas Lebaran ya. Setelah Lebaran 1 hari tugas di sini harus mampir. Walaupun dia sebagai pimpinan, dia harus melaksanakan tugas. Saya juga ucapkan terima kasih dengan Mas Tito yang sudah memberikan tempat ya, yang begini lumayan dan cukup besar lah, dengan parkir mobil, dengan seluruh yang diharapkan oleh para pemudik bisa istirahat, bisa tidur, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, mungkin MCK dan lain sebagainya. Semua ini adalah perlu kerjasama kita semua sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan tahun depan kita berharap apa yang sudah dilakukan sekarang masih bagus, pertahankan dan tingkatkan. Berilah pelayanan terbaik untuk saudara-saudara kita yang lagi mudik, dan itu adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri. Kita melakukan pelayanan di sini dan ibadah di masjid sholat sunnah ini lebih mulia. Bapak nggak kemari terus sholat di masjid 1 jam. Di sini memberikan pelayanan 1 jam pada mereka-mereka. Ini yang lebih mulia. Ya kalau bisa dua-duanya bagus. Cuma kalau pilihannya di masjid atau di sini, kecuali sholat fardu, sholat wajib. Kalau di masjidnya sholat sunnah, di sini memberikan pelayanan pada masyarakat, ini yang lebih utama. Karena apa? Yang kita inginkan itu ya seperti yang kita inginkan untuk diri kita, itu yang kita inginkan untuk saudara-saudara kita. Kita inginkan diri kita sehat, kita inginkan diri kita bahagia, kita ingin sampai ke keluarga juga. Ya mereka harus begitu. Diharapkan sampai ke keluarganya selamat, berjumpa dengan orang tuanya, dengan sanak saudaranya dengan selamat, bahagia. Jangan berpikir di dunia ini mau mengambil kebahagiaan itu 100% itu mustahil. Jadi orang yang mau mengambil kebahagiaan itu diri dia sendiri, dia tidak akan mendapatkannya. Terus bagaimana mendapatkannya? Ketika kita mau berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ketika kita berbagi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang semakin sempurna. Nah, disinilah Posko Mudik PKS ini ingin memberikan kebahagiaan, ingin memberikan yang terbaik untuk mereka-mereka yang mudik, agar di perjalanan sehat, agar di perjalanan tidak ngantuk, agar di perjalanan aman, agar di perjalanan juga sampai kepada tujuan dengan selamat. Itu yang kita inginkan. Sebab itu yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian selama 10 hari ya, dalam mengelola posko mudik ini, semua dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berjumpa dalam tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita akan bertemu pula dengan pemilik tempat ini, Mas Tito, dalam keadaan sehat pula di tahun depan, dan kita mampu untuk memberikan yang terbaik kembali untuk saudara-saudara kita. Jazakumullah khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min junudikal mukhlisin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.